Pelatihan Barista Balai Latihan Kerja Kota Magelang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Terus kalau udah mendidih dimasukin apinya di sini. Kalau nanti udah ini yang satu jangan diaduk, nanti diamin aja sampai 10 menit dengan api kecil. Setelah 10 menit api dibantu diadukkan minimal 1 jam, maksimal 2 jam. Dan diaduk kalau kurang dari itu yang satunya nggak pakai gula kan? Nah itu disimpan di suhu ruang, jangan disimpan di freezer atau lemari es. Kalau freezer dia beku, kalau lemari es dingin nanti dia keras. Nah kalau yang pakai gula itu, sisa pakai gula itu disimpan di ruang dingin, itu nanti dia akan gemuk, bengkak, ngembang. Terus warnanya berubah, kan dia warnanya agak hitam ya, nanti jadi coklat gitu, lebih muda. Nah, tapi kalau dia nggak pakai gula, disimpan di suhu ruang, awet. Nah besoknya ketika mau digunakan, karena dia kan pasti lengket tuh. Nah boleh dicuci, dibilas pakai air matang ya, cuma pakai sarung tangan gitu, biar dia bisa airnya dibuang. Nah itu baru dikonsumsi untuk hari itu, dikasih gula, diracik pakai gula. Karena kan boba, kalau pas orang minum boba kan harus ada rasa ya, manis ya. Nah itu dari rendaman gula brown sugar atau gula aren atau gula putih. Ya, catat ya, ingat ya, jangan salah. Kalau salah rugi sendiri nanti. Ya. Maksudnya kalau sampai misalnya tadi air dingin tuh dituang mas, belum mulai udah tombol duluan, ya kan? Terus nanti atau misalnya penyimpanannya keliru, nah besok nggak bisa dipakai kan, eman-eman.
Nah ini dia kalau pas dipasak ini dia ini ngambang. Dia mendidih, dia ngambang di atas, diamin aja, nggak usah kok ngambang dia cukup. Dan seiring waktu dia akan hitam kayak mutiara, mengkilat gitu ya, kayak bulat-bulat mutiara. Nah ini Pak Wis bisa di shoot nih Pak Wis. Ini mobilnya tuh. Nah nanti kalau sudah dia dingin dia tenggelam sendiri. Ya dia karena dia nggak bisa berenang dia tenggelam. Nggak pakai pelampung. Kalau ini dia masih pakai pelampung, dia masih bisa ngambang dia, kena dorongan. Nah, ya begitu. Berapa menit? Belum lah. Belum Kak, masih 42. Oh, 47. Oh, 5 menit lagi, 5 menit lagi. 5 menit kan? Ya, 5 menit. Nah, terus nanti kita meracik. Saya udah siapin bubuk-bubuk ya. Mau pakai bubuk taruh, green tea atau matcha, terus red velvet, avocado, terus apa lagi tuh, coklat, paling itu aja. Nah, nanti tinggal senangnya rasa apa. Terus kalau mau toppingnya mau dikasih Oreo bisa atau kasih keju. Tapi kalau keju ada parutannya ada nggak? Misalnya mau dikasih parut keju atau whipped cream atau cream cheese ya, cheese cream ya, cheese cream itu. Nah itu cuma untuk nambahinnya ya, nambah nilai jual. Misalnya kalau biasa cuma 8.000, nanti dikasih topping bisa 10.000, bisa 12.000, bisa mahal. Nah kemarin itu misalnya juga teman-teman barista kabupaten di mix antara green tea sama apa ya? Taruh. Green tea sama avokat. Oh, avokat. Jadinya kayak jambu. Iya, jambu. nanti dicoba aja. Kayak jambu kristal itu, jambu tea. Nah, terus yang kedua, nanti kalau misalnya eksperimen, bubuknya jangan sampai 3, 4 atau 5 bubuk. Nanti rasanya ramai ya. Terus paling 2 kalau mau campur 2. Itu pun misalnya nih satu porsi biasa pakai 15 atau 20. Nah nanti ketika dicampur jangan segitu-gitu juga, ya kan nanti jadi over. Tetap misalnya kalau dua rasa berarti diparuh aja. Misalnya biasa 20, 10 digabung gitu kan. Nah, cuman kalau masalah rasa atau mau eksperimen kan explore ini ya, tetap nyoba gitu. Oh ya, kalau nggak enak mau ganti, jangan dipertahankan, jangan dipakai, tapi dicari yang rasa yang enak. Terus juga biasanya kan kita untuk manisnya itu pakai SKM, susu kental manis. Bisa pakai carnation, berry jam atau Frisian black biru atau yang gold. Nah, kalau carnation itu dia kurang manis, tapi gurihnya dapat, creamy-nya dapat. Nah, kalau kurang manis, misalnya dia dari warna, kecuali yang brown sugar ya, brown sugar kan tinggal dari gula merahnya, sirup brown sugar atau gula aren. Tapi kalau dia dari varian rasa, misalnya matcha, green tea, boba, taro dan lain-lain, mau rasa manisnya selain dari SKM dari apa? Simple syrup, dari gula cair. Nah, ada lagi kalau gula cair kan misalnya kita kasih 20 itu kan ekuivalen dengan 10 gram gula ya. Berarti kan mungkin kurang manis. Nah, kalau dibikin 40 mungkin kebanyakan kan air kan. Kalau 20 gram kan berarti 2 kali lipatnya. 20 gram gula karena ada airnya 20 jadi 40 kan. Simple syrup mungkin kebanyakan. Nah, ada namanya rich syrup. Jadi simple syrup kan 1:1. Ya. Kalau rich syrup itu 2:1. Gulanya 2, airnya 1. Skalanya gitu.
ya. Misalnya mau bikin red sirup 200 gram gula, airnya 100 ml. Nah, cuma karena gulanya itu banyak ya, jadi besar. Misalnya dimasak air harus diaduk, karena kalau nggak diaduk dia akan karamelisir, tulisannya di karamelize, gosong bawahnya. Nah itu harus diaduk, terus tambahin lagi sampai 200 gram. Apa? Udah ya? Bonus 1 menit. Baunya enak. Nggak usah diaduk, didiemin aja, nanti dia akan tenggelam. Nah, nanti kalau mau meracik juga ada gelas racik ya, yang biasa kayak model kayak aluminium atau kayak model mirjak, tapi dia yang bukan stainless, yang dari aluminium ya. Nah, atau pakai yang pakai kayak gini tapi yang 250 atau yang 500 kalau untuk meracik aneka rasanya itu, apakah taro, green tea, matcha, coklat, red velvet. Nah, nanti tugasnya kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1? Pas. Mana? Pas. Oh, pas. Kelompok 2? Kelompok 3? Ya. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 4. Berarti yang nggak masuk Mas Bagusin ya? Agus. Nah, berarti nanti masing-masing kelompok ya, nanti diatur aja posisinya. Pakai apa ya? Meja ada nggak? Oh, meja yang di luar itu ditarik dulu. Ya, meja di luar tarik, nanti dulu. Terus nanti masing-masing kelompok ada timbangan di sini. Timbangannya 4, kemarin misalnya cuma 2. Terus nanti bikin. Nah, biasanya bobanya tuh sekitar 50 berat. Udah diambil 50. Saya sih udah ada kayak spook centongnya ya. Biasanya kami ambil bisa pas 50. Kalau lebih dikit kurang dikit nggak apa-apa. Kalau mau bagus ya ditimbang. Kalau 50 tuh ya nggak terlalu sedikit juga nggak kebanyakan. Nah, nanti tinggal kita mau berhitung bikin HPP-nya bisa. Terus yang kedua kan itu nanti ada racikannya, itu ada boba yang sudah dikasih air gula ya, brown sugar atau simsi atau red sim. Terus es batu udah ada. Terus perasa aneka rasanya ya. Nanti susu UHT atau susu full cream sama SKM. Ada yang dia pakai SKM, kan SKM nanti jadi biar volumenya banyak. Jadi SKM-nya nggak ditaruh di racikan itu biar banyak, tapi misalnya SKM-nya 30 ml dikasih air ya, diseduh buat nambah susu gitu kan. Terus nanti susu UHT-nya dikurangi. Cara ngakalinya gitu. Jangan SKM-nya itu murni utuh gitu, tanpa dikasih air, tanpa dikasih, tapi diracik entah 50 atau 50 sampai 100 tergantung ini ya. Terus nanti tergantung kapasitas ini juga dosing osnya. Nah, kalau kita kan ini mungkin pakai 14 ya, 14 sampai 16, tapi kalau nanti mungkin ada yang 16, 18 sampai 22, otomatis bobanya juga ditambah, ya kan? Es batu ditambah, semua ditambah. Nah, jadi kita yang diajarin di sini kan patokan aja. Misalnya kita patokan pakai 14 atau 16 os sekian. Nah, ketika osnya turun 12 ya berarti dosisnya dikurangi. Tapi kalau
osnya, gelasnya, cupnya yang besar, berarti ditambah volume dari masing-masing ingredient atau komposisi bahan-bahan yang ada. Jadi tidak kaku kita, nggak patokan. Oh, kemarin katanya kapasitas itu susunya sekian, sirupnya sekian, bobanya sekian. Kan? Begitu jualan dikomplain. Oh, diajarin di BR kan segitu kan? Komplain nggak manis, bobanya sedikit, es batunya yang banyak. Jadi jangan seperti itu. Ya. Nah, nanti setelah bikin ini terakhir kita bikin ada apokat kocok sama durian kocok. Untuk durian kebetulan lagi musim durian kan. Iya. Nah, tadi saya di yang Bonpol sini kan ada tukang ada gorengan, kan ada itu ada yang pakai mika ya. Mika, terus udah langsung saya taruh sini. Karena saya sebagian kemarin udah habis, tapi yang frozen ada. Durian juga ada yang frozen, ada yang beku. Kalau yang beku itu sudah nggak ada bijinya, dia cuma daging. Tapi otomatis kan lebih mahal. Terus tadi saya beli yang di sini itu murah, 1 pak 20.000, lagi murah mungkin lagi musim ya. Durian yang itu juga ada tadi 20.000 sampai berapa 20. Terus saya lepas apokatnya kan ketinggalan di sana ada 4. Tadi dia 1 udah busuk. Ya udah daripada gojek ini beli di sini lagi dapat yang bagus. Oh iya, mumpung ingat ya, apokat misalnya kita beli kan kadang mentah ya. Nah itu kalau mau cepat dia ditusuk sama tusuk gigi. Tadi di mana ya apokatnya? Nah, oh ini. Nah ini apa nih ujungnya ini? Kadang ada yang dipotong, set dikasih tisu basah, terus kayak di isolasi atau apa atau di karet. Terus ada juga yang ditusuk gigi. Nah, terus kenapa ternyata ditusuk gigi itu sampai harus ke bijinya supaya dia oksidasinya cepat ya, sehingga dia cepat matang. Nah ini sudah matang. Nah kadang ada macam-macam ya apokat, ada yang panjang ini, ada yang bulat, atau sepak mentega, apokat super. Mudah-mudahan nanti ini hasilnya bagus. Ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini.